Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat dari pengajuan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Ini saya jadikan satu karena syaratnya hampir sama, cuma beda perolehan menjalani pidana di rumahnya ya. Kita langsung saja ya. Pertama, untuk narapidana di sini pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat. Pertama, telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Jadi 2/3 nya 9 bulan sudah dijalani, nanti tinggal sisanya dijalankan di rumah ya. Kemudian berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Hitungannya begini, paling cepat itu setelah menjalankan 2/3 masa pidana di lapas atau rutan, maka sepertiganya itu dapat dikerjakan di rumah. Nah, tanggal 2/3 dihitung mundur, jadi misal 2/3 nya bulan Desember, maka 9 bulan ke depan dari hitungan bulan Maret sampai Desember terpidana tidak boleh melakukan tindakan pelanggaran yang berakibat terisinya di register F, seperti itu. Kemudian untuk anak ini berbeda ya. Untuk anak khusus yang di LPKA itu telah menjalani masa pidana paling singkat setengah dari masa pidana, sama seperti pada CB. Untuk anak itu harus menjalani setengah dari masa pidananya dulu. Selanjutnya, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal setengah dari masa pidana. Jadi kalau CB tadi maksimalnya itu 1 tahun untuk anak, jadi kalau lebih dari 1 tahun pidananya, misal 2 tahun, maka sebelum tanggal setengah di 1 tahun kurangi 3 bulan itu adalah masa-masa yang sebaiknya jangan melakukan pelanggaran, jangan sampai ada register F. Nah, sehingga bisa melaksanakan cuti menjelang bebas ataupun pembebasan bersyarat. Sekarang tentang kelengkapan dokumen. Nah, di sini syarat pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas itu dibuktikan dengan kelengkapan dokumen yang nanti akan diupload di aplikasi SDP. Untuk selanjutnya dibuatkan SK dari pusat. Yang pertama, syaratnya yang akan dilampirkan adalah petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Ini didapat ketika tahanan sudah mendapatkan putusan akhir dari pengadilan. Kalau tidak dapat atau belum dapat, segera diurus di pengadilan tempat putusan akhirnya. Misal kalau di pengadilan negeri ya di pengadilan negeri, kalau di pengadilan tinggi di pengadilan tinggi, jika di Mahkamah Agung maka uruslah di Mahkamah Agung. Di situ biasanya satu paket dengan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Selanjutnya, laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala lapas atau LPKA. Nah, ini laporan perkembangan ini pihak lapas ya yang membuatkan. Salinan register F dari kepala lapas atau LPKA. Nah, ini yang buat juga dari pihak lapas. Kelengkapan selanjutnya adalah salinan daftar perubahan dari lapas atau LPKA. Nah, salinan daftar perubahan ini berisi tentang perubahan hitungan sepertiga, setengah, 2/3 dan ekspirasi dari PBT dikarenakan mendapatkan remisi ya.
Selanjutnya, surat pernyataan dari narapidana atau anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Surat pernyataan ini sudah disediakan formnya di lapas atau LPKA ya. Nah, di sana kalian jika sebagai penjamin hanya melengkapi tanda tangan, kemudian materai dan tanda tangan serta stempel dari kelurahan atau kepala desa. Selanjutnya, surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain. Nah, ini permintaan kepada kejaksaan dilakukan dari pihak lapas ya. Selanjutnya, laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala lapas. Nah, ini dibuat oleh pihak PK Bapas ya, atau pembimbing kemasyarakatan. Nah, permohonannya dari pihak lapas kepada Bapas nanti akan membuatkan laporan penelitian kemasyarakatan. Setelah jadi, maka diserahkan kepada atau dikirimkan kepada pihak lapas untuk proses selanjutnya, penguploadan di SDP agar bisa pemrosesan di pusat pembuatan SK PB atau CMB. Selanjutnya, surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga atau wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan atau pembimbing kemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana atau anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam pembimbing dan pengawasan narapidana atau anak selama mengikuti program pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Nah, ini dari pihak penjamin harus membuat ya. Kalau formnya ada juga di lapas, jadi hanya melengkapi tanda tangan, materai, kemudian tanda tangan dari kepala desa atau kelurahan ya. Jarang sekali menemukan lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan atau pembimbing pemasyarakatan yang menjadi penjamin. Biasanya adalah pihak keluarga atau wali. Jadi bisa kakak, adik, ibu, bapak, istri, suami, anak, paman, bibi, kakek, nenek, atau sepupu, atau cucu. Nah, itu bisa ya. Nah, dalam hal surat permohonan tidak terlibat perkara lain dan atau tidak mendapat penundaan proses perkara lain, jika tidak mendapatkan balasan dari pihak instansi penegak hukum paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirim, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tetap diberikan. Jadi jika kalian itu dalam prosesnya selama 12 hari ketika dari lapas sudah mengajukan permohonan tidak terlibat perkara lain atau MAP ya. MAP ini masih ada perkara lain, jadi tidak ada perkara lain dan tidak ada balasan atau tidak ada balasan dalam waktu 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirim, maka proses dari pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tetap akan diberikan. Selanjutnya di situ tadi minta inilah ya, litmas atau laporan penelitian masyarakat dari PK Bapas. Nah, di situ ada hasil asesmen risiko pengulangan tindak pidana. Nah, dalam hasil asesmen menunjukkan risiko tinggi. Jika menunjukkan risiko tinggi ya, narapidana atau anak tidak dapat diusulkan dalam pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Ini pastikan ya, penjamin lebih baik keluarga satu, yang kedua tidak ada masalah dengan korban ya. Khawatirnya korban tidak terima, ingin balas dendam, jadi jika bebas WBP yang bersangkutan itu akan dibunuh. Jadi sebaiknya tidak dibebaskan bersyarat atau cuti menjelang bebas, dikarenakan seperti itu. Jadi keputusan ini dari pihak lapas ya, berdasarkan asesmen dari PK Bapas. Nah, kemudian di sini kenapa ada pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas jadi satu, syaratnya sama.
Di sini cuma pembedaannya begini. Untuk PB, nah itu bisa mendapatkan menjalani pidana di rumah ya, sebanyak sepertiga dari masa tahanan, kecuali yang PP 99. Separuh dari sepertiga sisa masa pidananya harus tetap menjalankan di dalam lapas, dan separuhnya lagi dari sepertiga itu bisa dijalankan di rumah. Nah, untuk yang CMB ini, maka yang didapat atau bisa melaksanakan pidana di rumah itu paling banyak adalah 3 bulan, dan besarannya dilihat dari remisi terakhir. Misal dapat remisi umum terakhir 3 bulan, jadi bisa hitungannya dari masa ekspirasi 3 bulan dari situ bisa menjalankan pidana di rumah. Nah, sedangkan misal ada yang remisi terakhir, misal remisi 17 Agustus dapat 5 bulan, tapi karena maksimalnya 3 bulan, jadi tetap hanya mendapatkan maksimal 3 bulan. Nah, kapankah cuti menjelang bebas ini dipakai? Ketika WBP atau penjamin ini terlambat mengurus untuk pengajuan PB, dan ketika dihitung ternyata lebih menguntungkan CMB. Biasanya lebih sering di PP 99 ya, narkotika yang 5 tahun ke atas, biasanya di situ. Nah, semoga kalian paham. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab satu persatu pertanyaan dari kalian jika ada. Dan jangan lupa, jika kalian menyukai video ini, di like dan subscribe ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.